Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam amma ba'd. Pemirsa sekalian dimanapun berada, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita kembali bisa hadir dalam kajian rutin kita yang temanya diambil dari buku yang berjudul Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterjemahkan dengan beberapa versi. Salah satunya dengan terjemahan berjudul Seni Interaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bab yang berhubungan dengan interaksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segmen dakwah secara umum, dan untuk sub bahasannya berkaitan dengan interaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para lanjut usia atau orang-orang yang sudah senior. Ma'akibarisin, ta'amulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'akibarisin. Kita akan coba lihat sama-sama materinya, dan kita bisa lihat dari bahan yang ada di hadapan kita ini. Pembahasan yang lalu sampai pada bahasan wa min dzalika amruhu sallallahu alaihi wasallam li al-aimmatal ladzina yusalluna bin nasi. Bentuk interaksi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Interaksi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan segmen dakwah khusus untuk lansia ini adalah perintah Nabi SAW kepada para imam yang mengimami sholat. Ayyu khafifus sholata mura'atan likibari sinnil ladzina khalfahum. Mempertimbangkan kondisi lansia yang ada di belakang mereka. Ini harus jadi pertimbangan, karena ada lansia yang bisa jadi tidak kuat berdiri dalam waktu yang lama, tidak kuat ruku dalam waktu yang lama, tidak kuat sujud dalam waktu yang lama. Maka harus dipertimbangkan keberadaan mereka. Dasarnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif." Jika salah seorang di antara kalian sholat mengimami orang-orang, maka hendaklah meringankan. Jadi jangan panjang-panjang. Fa inna minhumud dha'if. Karena ada di antara mereka ada orang yang dhaif, orang yang lemah, was-saqim, dan orang yang sakit, wal kabir, orang yang lanjut usia. Nah, ini berkaitan dengan lansia. Sebaliknya, wa idza shalla ahadukum li nafsihi, jika salah seorang di antara kalian sholat sendirian, falyutawwil masya, silahkan memanjangkan yang ia kehendaki. Kalau kita sebagai imam, tolong pertimbangan orang di belakang kita. Karena ada beragam, ada orang yang lemah. Lemah itu bisa jadi karena lemah fisiknya, bukan harus lanjut usia. Bisa jadi karena lemah fisiknya yang memang tidak kuat lama berdiri, tidak kuat lama sujud, dan seterusnya. Atau yang sakit, sehari-hari sehat, tapi hari ini sakit, dan ikut berjamaah. Kemudian juga ada yang lanjut usia. Maka Nabi SAW memberikan panduan kepada kita semua bagaimana berinteraksi dengan orang yang kondisinya seperti ini. Nah, selanjutnya, bahasan berikutnya adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam yudzakiru kibaras sinni billahi liqurbi ajalihim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para kibarisin, orang-orang yang sudah lanjut usia. Ini para senior, orang-orang yang sudah lanjut usia, diingatkan. Dengan apa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Diingatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, liqurbi ajalihim, karena dekatnya ajal mereka. Kita semua tahu ajal di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi orang sudah lanjut usia, kedekatan dengan ajalnya bisa lebih dekat dibanding yang masih muda. Karena kalau yang masih muda ajalnya misalnya di usia 60, yang lanjut usia yang sudah mendekati 60 berarti sudah lebih dekat. Sekali lagi, meskipun ajal di tangan Allah SWT, tetapi orang dengan usia lanjut seharusnya lebih mudah diingatkan untuk bertobat, mempersiapkan diri bertemu dengan Allah SWT, atau bentuk-bentuk yang berhubungan dengan persiapan yang orang istilahkan sekarang husnul khatimah. Ya. Nah, jadi mengingatkan mereka agar
mereka ingat kepada Allah SWT karena memang dekat dengan ajal. Jadi orang yang lanjut usia lebih dekat dengan kematian. Maka idealnya bertobat dan mempersiapkan diri menghadapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi." Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Apakah kami tidak memanjangkan umur kalian dalam masa yang cukup untuk kalian mengambil pelajaran supaya kalian berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Waja'akumun nadhir, dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan? Fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Maka rasakanlah azab kami. Rasakanlah azab kami fama lidh-dhalimina min nasir, dan tidak ada yang akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengingatkan dan menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah asy-syaib, yaitu orang yang sudah lanjut usia, orang yang sudah tua, orang yang sudah beruban. Syaibun itu artinya ada ubannya. Nah, kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "A'dzarallahu ilam ri'id akhara ajalahu hatta ballaghahu sittina sanatan." Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur, memberikan alasan kepada seseorang yang Allah akhirkan ajalnya sampai mencapai usia 60 tahun. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya, ini kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, a'zarah, maksudnya adalah annahu lam yabqa lahu i'tidar. Maksudnya adalah tidak ada alasan lagi bagi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah usia 60. Kalau sebelum itu masih diberikan alasan. Tetapi ketika sudah mencapai usia 60, sudah saatnya dia tahu diri. Jadi dia tidak punya dasar untuk membenarkan kelalaiannya, kemalasannya, atau mengatakan bahwa dia hidup masih lama, lalu dia ingin melakukan kerjaan yang memang diperintahkan oleh Allah SWT nanti aja. Nanti itu mau kapan? Kalau kemarin-kemarin bisa, tapi sekarang dengan usia 60 tahun, sudah nggak bisa lagi beralasan nanti-nanti. Nah, ini berarti bahwa orang yang diberi kemungkinan beralasan secara maksimal untuk melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, ini artinya dia dapat kesempatan. Jika orang tidak punya alasan meninggalkan ibadah kepada Allah SWT, sekalipun dia berumur panjang, maka dia harus mengerahkan lebih banyak usaha untuk mendapatkan ampunan Allah. Memperbanyak ibadah, memperbanyak amal dengan sepenuh hati untuk meraih akhirat. Jadi, dalam hadis tersebut, Allah tidak memberikan udzur lagi, tidak memberikan alasan lagi kalau sudah 60. Kalau sebelum 60, Allah masih berikan. Apalagi kalau masih usianya anak-anak. Ya, masih usia anak-anak, namanya juga anak-anak, maklum lah. Belum mukallaf, meskipun sudah mumayyiz. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak. Ya, sholat kadang dikerjakan, kadang tidak dikerjakan. Kalau masih anak-anak,
Meskipun ini tidak atau kurang tepat, tetapi kita mengatakan maklum lah, namanya juga anak-anak. Tapi kalau sudah usia 60 tahun, sudah tidak ada lagi alasan tersebut. Nah, ini penjelasan tentang tadi. Jadi, Allah mengingatkan bahwa kalau sudah berusia 60 tahun, ingat bahwa ajal sudah dekat. A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu sittina sanatan. Dia Allah memberikan uzur, memberikan alasan, dan masih memberikan tenggang waktu sampai usia 60 tahun. Kalau sudah usia 60 tahun, sudah. Jadi sudah tahu diri, sudah ngerti, ajal sudah dekat. Jangan banyak tingkah yang membuat susah nanti di hari kiamat. Nah, selanjutnya, interaksi Rasul SAW berikutnya adalah wakana yuhadziruhum minal hirsi alal hayati wa jam'il mal. Rasulullah SAW mengingatkan, mewanti-wanti para lansia agar jangan sampai terlalu berambisi mengejar kehidupan dunia dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Nah, ini diwanti-wanti. Kalau kemarin-kemarin beberapa tahun silam, karena merasa masih muda, usia masih 20, 25, ambisi terhadap dunia, ambisi terhadap mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya begitu besar. Kalau sudah 60, masa juga masih seperti itu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Qalbu syaikhi syabun ala hubbis natain." Hati orang tua, hati lansia itu tetap seperti pemuda dalam mencintai dua hal. Tulil hayah wa kasratil mal. Tulil hayati artinya ingin berumur panjang. Sudah 60, ingin 70, sudah 70, ingin 80, ingin 90, ingin 100, 110, 120, 100, 100, dan seterusnya. Nah, dan yang kedua, kasratil mal. Ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ya. Ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Jadi, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hatinya orang tua pun masih ada yang seperti anak muda dalam hal mencintai dunia dan panjang angan-angan, terus ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Nah, hadis ini mengingatkan kepada kita dan Nabi SAW mewanti-wanti supaya jangan sampai punya perilaku seperti itu. Jadi hati orang yang sudah tua tetap merasa muda dalam dua hal. Cintanya kepada dunia, artinya cinta pada dunia itu berhubungan dengan kekayaan, kesenangan, kemewahan, dan berbangga-bangga dengan dunia. Kemudian harapan yang tak kunjung pupus untuk hidup lebih lama. Jadi panjang angan-angannya. Masih kepingin ini, kepingin itu. Nah, maka ini mengingatkan kepada kita adanya orang tua yang sudah tua, tapi dikuasai oleh cinta yang begitu kuat pada harta. Cinta yang kuat pada dunia. Merasa berkuasa. Merasa masih kuat. Merasa masih bisa melakukan ini itu. Anas bin Malik radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Yahrumu ibnu Adam. Anak Adam itu akan bertambah usianya sampai tua. Wa tashubbu min husnatani.
dan akan terus tumbuh bersamanya dua hal. Al-hirsu 'alal mal, ambisi terhadap harta, ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, wal hirsu 'alal umur, dan ambisi dan hasratnya begitu kuat terhadap umur. Ini interaksi Rasul SAW dengan lansia, mengingatkan mereka agar mereka berhati-hati. Dan Imam Qurtubi menegaskan dalam hadis ini ada kandungan yang menjelaskan tentang dibencinya ambisi untuk berumur panjang dan banyak harta. Ini bukan sesuatu yang terpuji. Kalau minta diberikan umur panjang, ingin bisa memperbanyak ketaatan kepada Allah SWT, dan itu dibuktikan dengan kesungguhan, nah, ini tentu mulia, ini bagus. Sebagaimana pembahasan di awal bahasan ini, bab ini. Termasuk orang yang dicintai oleh Allah SWT, orang yang terbaik adalah orang yang mentola umuruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umurnya dan baik amalnya. Nah, kemudian interaksi Rasul SAW berikutnya. Wa'adda dzamba minar rajuli al-kabiri fis sinni a'zama min ghairihi. Dan Rasul SAW menganggap bahwa dosa yang dilakukan oleh orang yang sudah tua itu lebih besar daripada yang lain. Ada yang sudah tua, udah harusnya ngerti, harusnya paham, harusnya sadar. Ini nggak kunjung juga mengerti dan paham. Nggak kunjung juga sadar. Jadi Rasulullah SAW melihat dosa yang dilakukan oleh orang yang sudah masuk kategori lansia, orang tua, lebih berat daripada yang dikerjakan yang lain. Maksudnya selain lansia. Kita lihat hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada tiga golongan manusia yang Allah tidak akan ngajak bicara mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan menyucikan atau membersihkan diri mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan juga tidak akan melihat mereka. Walahum azabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ini berarti nggak sembarangan. Siapa itu? Yang pertama, syaikhun zanin. Seorang tua, bisa kakek-kakek atau orang sudah sepuh, berzina lagi. Ya sudah kakek-kakek, sudah tua, terus malah berzina. Yang harusnya tobat. Seharusnya memperbaiki diri. Yang kedua, wa malikun kadzabun. Dan penguasa yang banyak berdusta. Penguasa yang banyak berbohong. Ya. Penguasa yang suka berbohong. Menyebarkan hoax. Ngeprank rakyatnya. Wa'ailun mustakbirun. Dan yang ketiga, ailun itu artinya orang yang membutuhkan. Ya, kalau terjemah bebasnya orang yang melarat atau orang yang miskin. Udah miskin, mustakbirun. Takabur lagi. Jadi dalam hadis ini ada tiga golongan manusia yang diancam dengan ancaman yang keras, tidak akan diajak bicara oleh Allah SWT, tidak akan disucikan, bahkan Allah tidak akan melihat mereka. Mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Yang pertama, syaikhun zanin. Orang tua yang berzina. Wa malikun kadzabun,
penguasa yang berbohong, wal ailul wa ailun mustakbirun, dan orang miskin yang takabur. Nah, jadi idealnya atau harusnya dia tidak perlu, dan justru semakin jauh dari hal-hal seperti ini. Ketika seorang menjadi sudah tua, idealnya dia semakin dekat kepada Allah SWT dan semakin jauh dari maksiat. Bukan malah sebaliknya. Berikutnya, interaksi Nabi SAW yang lain adalah wa kana yanhahum an izalati syaibi. Nabi Muhammad SAW melarang menyemir uban. Lihat hadisnya dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarang, naha an natfil syaibi, melarang dari mencabut syaib, artinya uban atau yang sejenisnya. Dan sabdanya, innahu nurul muslimi. Sesungguhnya uban itu adalah cahayanya seorang muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan la tantifu asyaiba mamin muslimin yashibu syaibatan fil islami illa kanat lahu nuron yaumal qiyamah. Janganlah kalian menyemir rambut atau uban kalian dengan warna. Nah, di sini warnanya bisa warna abu-abu atau dengan warna lainnya. Jadi jangan semir rambut yang sudah berwarna putih, atau juga boleh bisa jadi berwarna selain putih, kemudian semir jadi hitam untuk menutupi bahwa dirinya sudah tua atau malu terlihat sebagai orang tua. Lalu Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam." Tidak ada seorang muslim pun yang mendapatkan rambut berwarna putih atau beruban ketika dia beruban itu karena Islam, illa kanat lahu nuron yaumal qiyamah. Melainkan Allah akan berikan kepadanya cahaya baginya di hari kiamat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan illa kataballahu lahu biha hasanatan wa hatta anhu biha khati'atan. Dalam riwayat yang disebutkan Allah akan memberikan karunia kepadanya dengan kebaikan dan Allah akan menghapus darinya dosa atau kesalahan. Jadi itu uban itu justru adalah nurun yaumal qiyamah. Cahaya pada hari kiamat. Nah, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, la tantifus syaibah, jangan kalian mencabut, maaf, menyemir, ya mencabut, ya uban yang sudah ada dicabuti. Fa innahu nurun yaumal qiyamah. Karena itu adalah cahaya pada hari kiamat. Wa man syaba syaibatan fil Islam, dan siapa yang tumbuh kemudian lalu menua dalam Islam, maka dicatat baginya kata kutiba, kutibalahu biha hasanat, akan dicatat baginya satu kebajikan. Wah, wahutta anhu biha khoti'atun, dan akan dihapus baginya satu keburukan. Wa rafa'a lahu biha darajah, dan akan Allah angkat derajatnya.
Nah, kemudian ini yang terakhir, wa kana yahutsuhum ala taghyiri syaibi. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kepada mereka, memotivasi pada mereka untuk mengubah ubannya dengan cara menyemir ubannya. An Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan, utia bi abi Quhafata amal fath. Disodorkan, didatangkan kepada Nabi SAW Abu Quhafah pada hari Fathu Mekah. Abu Quhafah itu bapaknya sahabat Abu Bakar. Wa ra'suhu wa lihyatuhu mithlu sugami al-sagamah. Kepalanya, jenggotnya itu sudah seperti ini, eh, apa eh, ya sudah, apa ini, sekedar mungkin ilustrasi yang menggambarkan, ya apa seperti kalau ada hewan ya yang sudah tidak lagi bisa banyak beraktivitas ya. Nah, Nabi SAW ya, memberikan ilustrasi bagaimana eh, Abu Quhafah, bapak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang rambutnya sudah berwarna putih, dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sebenarnya istilah eh, sugomah atau sugom, itu semacam burung ya, yang burung yang sudah tidak lagi bisa ya, terbang kemana-mana seperti seperti burung-burung pada umumnya. Nah, ini kemudian Rasulullah SAW fa'amara bihi ila nisaihi. Lalu Nabi SAW memerintahkan kepada para istrinya, waqala ghayyiru hadza bisyai'in. Silakan ubah ini dengan sesuatu. Maksudnya sesuatu yang selain tadi. Jadi biar disemir rambutnya. Nah, kemudian Imam Nawawi menjelaskan bahwa dari hadis ini menunjukkan dianjurkannya untuk menyemir rambut orang laki-laki maupun perempuan yang sudah beruban dengan warna sufrah, dengan warna kuning, au humrah atau merah, kemerahan. Ya, bisa nanya juga apa ini bisa juga menggunakan warna dekati coklat. Wa yahrumu khidabuhu bis-sawadi, dan haram, ini kata Imam Nawawi, haram hukumnya menyemir dengan warna hitam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wajtanibus sawada. Hindarilah oleh kalian menggunakan warna hitam. Jadi biarkan dengan warna lain. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Innal Yahuda wan Nasara la yasbighun fakhalifuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tidak menyemir rambut mereka. Maka silahkan kalian berperilaku berbeda dengan mereka. Nah, ini menyemir di bagian jenggot dan kepala. Jadi bukan berarti menghilangkan. Nah, ini bahasan terakhir dari
interaksi Nabi SAW dengan para lansia. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Dan mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita bisa melanjutkan bahasan berikutnya dengan interaksi Nabi SAW dengan anak-anak. Mungkin wallahu a'lam. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.